Shalom anak-anak. Kita akan mengikuti Kids Online Worship. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Apa saja sih yang tidak boleh dilakukan saat ibadah? Jangan makan dan minum ya waktu ibadah. Jangan tertidur waktu ibadah. Dan jangan bercanda. Kita harus sungguh-sungguh waktu menyembah Tuhan. Tuhan Yesus melihat loh. Selamat mengikuti Kids Online Worship. God bless you. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Shalom Mister dan Miss, salam teman-teman, selamat pagi. Sebelum mulai ibadah kita berdoa dulu ya teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami dapat beribadah walaupun secara online. Kami tahu Tuhan Yesus tetap hadir di tengah-tengah kami. Kami mau berdoa, mengucap syukur dan memuji Engkau. Engkau disenangkan melalui doa, memuji dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Atas dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Let's bow our heads and pray. Our Father prayer. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debts, as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil. Yours is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Ya, shalom, shalom anak-anak di rumah dan juga papa mama. Shalom Mister dan Miss. Ya, puji Tuhan pada pagi hari ini ya, Miss Nancy. Betul Mister, bagaimana? Masih tetap semangat? Amin. Kita harus tetap semangat di bulan yang sama dengan tema apa, Miss Nancy? Temanya dengan tema kejujuran. Ya, jujur. Jadi di bulan ini kita diingatkan terus oleh firman Tuhan supaya kita menjadi anak-anak yang jujur. Amin. Maka biar pada ibadah kita Kids Online Worship pada pagi hari ini semua anak-anak boleh mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh ya. Amin. Ya, papa mama di rumah juga boleh membimbing anak-anak supaya kita tetap menghormati hadirat Tuhan dalam ibadah di rumah. Amin, Miss Nancy ya. Amin. Ya, baik Miss Nancy, sebelum kita mulai ibadah kita, Kids Online Worship kita,
Kita mau ngapain dulu Miss Nasi? Kira-kira ngapain ya Mister ya? Apakah anak-anak ada yang tahu atau Miss dan Misternya ada yang tahu? Pasti semuanya udah hafal. Kita akan deklarasikan deklarasi HFO. Mari saya mengundang untuk Miss dan Mister, anak-anak di rumah juga ya. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau ucapkan deklarasi HFO dengan iman kita ya Miss ya. Ya, sama-sama dalam hitungan ketiga, 2, 3. HFO akan terus naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. HFO akan menjadi pokok perkiraan ternama, terpuji dan terhormat bagi Tuhan di hadapan segala bangsa di bumi. Amin. Berkemuliaan Tuhan kita Yesus. Haleluya. Baik anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan dari kelas 3 Fight Group D. Selamat menyaksikan semua. 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amin. Amsal 14 ayat 2. Siapa yang berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya akan menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa yang berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amin. Terima kasih. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. 14 ayat 2. Siapa yang berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang jalannya sesat menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amin. 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2.
Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa yang berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. 11 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang sesat jalannya menghina Dia. Kita akan siapkan hati kita. Kita menaikkan syukur kita menaikkan penyembahan kita. Katakan, Lord, you more than anything. Haleluya. Terima kasih. Lord, you more than anything. You're more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Katakan pujian, Lord, you're more than anything. Lord, you're more than anything. You're more than love. You're more than gold. More than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Katakan pujian dengan iman, Lord, you're more than anything. Lord, you're more than everything. You're more than gold, more than gold. More than anything, Lord, you're everything to me. I will never let you go. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you. Your love is higher. Yes. Your mercy is deeper. Hallelujah. Your grace is wider. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let
baik Tuhan, sebab Kau baik kami tinggikan, kami bersyukur sebab tak habis-habisnya kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Sebab kasih-Mu Tuhan lebih dari apa yang dunia tawarkan bagi kami. Kami sangat bersyukur karena kami terus merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, di pagi hari ini, kami seluruh siswa-siswi SD Hayat Pol, juga seluruh dewan guru, bahkan orang tua di rumah, kami bersyukur kepada Tuhan karena Kau baik, karena Kau mengasihi kami. Kami mau terus menyatakan pujian kami dan sembah kami pada pagi hari ini kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Kami siap membawa pujian ini kepada Tuhan dengan sukacita. Biar setiap kita yang memuji Tuhan boleh katakan sama-sama, amin. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Oke, gimana anak-anak, masih tetap semangat di rumah? Oke, kalau masih tetap semangat, kita masih tetap bangkit berdiri, dan Mister dan Missnya juga masih tetap semangat? Amin. Kurang kencang, masih tetap semangat? Amin. Oke, amin. Baik, kita akan menyanyikan lagu dengan Dia Panggil Nama Saya. Baik, kami gerakan ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh dirama, oh dirama, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh dirama, oh dirama, oh dirama, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh dirama. Ya, puji Tuhan, kita tetap bersukacita. Amin. Bisa Mister? Amin. Anak-anak di rumah juga bersukacita ya. Kita menyatakan bahwa Tuhan Yesus kita baik ya. Boleh angkat jempolnya semua, dua-dua tangan. Haleluya. Kita menyatakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ada kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan lebih sungguh lagi, tiada berkesudahan
tiada berkesudahan, kasih setiamu selalu baru. Amin. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, entah pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan lebih sekali lagi, Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selamanya, dari selamanya sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus kita baik, amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik, anak-anak boleh dipersilakan duduk kembali, Miss dan Misternya boleh duduk kembali. Kita akan memasuki firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Yesus sayang padaku. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Anak-anak di rumah, jangan ada yang jalan-jalan, jangan ada yang bercanda. Kita sungguh-sungguh siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini
Beri kami hati seperti murid yang selalu mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari anak-anak, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, fokus kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali menghadap ke hadirat-Mu Tuhan, mengucapkan puji dan sembah syukur atas berkat dan kesehatan yang telah Tuhan sampaikan dan Tuhan berikan pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul dengan keadaan kami masing-masing di rumah kami masing-masing tanpa kurang suatu apapun. Tuhan berkati jika ada anak-anak kami yang dalam kondisi kurang sehat, Tuhan yang memberkati dan menyertai. Kami percaya Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu sehingga anak-anak dapat menerima dengan penerimaan yang baik. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Hizkia Yoga Aditama. Mungkin ada banyak anak yang sudah kenal ya, tapi kan anak-anak yang kelas 1 mungkin baru mengenal Mr. Yoga seperti itu. Anak-anak bisa panggil dengan Mr. Yoga. Mr. Yoga mengajar di kelas 6 untuk 6 obedient A untuk saat ini. Anak-anak yang biasa dengar sapaannya Mr. Yoga ini udah hafal biasanya kalau dipanggil, kalau disapa dengan semangat pagi, gitu jawabnya pasti pagi, 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 yes, seperti itu ya. Karena pagi adalah saat dimana kita mengawali semua kegiatan, saat dimana kita semangatnya berkobar-kobar gitu ya, seperti saat memulai hari. Jadi meskipun dalam kondisi apapun, haruslah kalian semua dalam semangat yang seperti semangat waktu pagi hari. Sekali lagi kita coba, anak-anak jawab di rumah ya. Semangat pagi, 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 yes. Oke. Pada kesempatan kali ini, Mr. Yoga diberikan kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan di Kids Online Worship. Kids Online Worship pada hari ini kebetulan adalah yang terakhir di bulan ini, karena minggu depannya, Kamis depannya adalah hari libur nasional. Jadi anak-anak tidak ada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Meski begitu, bukan berarti apa yang kalian pelajari sampai saat ini selesai begitu saja. Justru harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam apa yang kalian hadapi sehari-hari, dan justru itu jadi hal yang harus kalian hadapi untuk sebagai anak Tuhan. Oke, anak-anak silakan duduk dengan rapi, duduk diam, duduk tenang, fokuskan matanya ke layar, fokuskan pendengarannya pada suara yang akan disampaikan nanti. Mr. Yoga akan sampaikan video ilustrasi dari persembahan dari guru-gurumu yang terbaik. Selamat menyaksikan. Namaku Dewi. Aku selalu gembira dalam menjalani hariku. Belajar dan sekolah adalah hal yang selalu kunanti-nantikan setiap hari. Tetapi semenjak pandemi COVID-19, aku diharuskan melakukan semua kegiatan di rumah. Kegiatan belajarku di sekolah pun harus dilakukan di rumah. Sedih memang, aku tidak bisa bertemu dan bermain dengan teman-teman. Aku tidak bisa bertemu dengan guru. Belajar harus terus di depan laptop dan handphone. Belum lagi kalau jaringan internetku tidak stabil. Terkadang aku merasa bosan, apalagi jika materi pelajarannya sulit. Untung guruku selalu sabar untuk mengulang materi dan menyediakan media pembelajaran yang menarik. Jadi aku tetap termotivasi untuk belajar. Hari ini aku ada PH tematik. Semoga aku tidak lupa dengan materi yang sudah aku pelajari. Buku, cek. Buku PS, cek. Alkitab, cek. Alat tulis, cek. Laptop, cek. Handphone, cek. Jaringan, oke. Aku sudah siap. Selamat pagi dunia. Puji Tuhan, hari ini cuaca cerah. Tidur jam berapa aku semalam ya? Nampaknya terlalu asik menyiapkan media pembelajaran.
Tak apa, yang penting anak-anak tetap semangat belajar meski belajarnya jarak jauh. Semoga jaringan internet hari ini baik sehingga pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Oh iya, hari ini anak-anak akan PH. Semoga apa yang sudah kuajarkan membuahkan hasil yang baik. Sebelum berangkat aku cek dulu perlengkapanku. Handphone, laptop, buku, semuanya sudah masuk di dalam tas. Ya, aku juga harus bawa pom nilai. Aku mau cek dulu link yang akan dibagikan ke anak-anak. Oke, semuanya sudah beres. Aku siap untuk berangkat ke sekolah. Good morning, Kid. Good morning, How are you Shani? today? Miss Fine. berharap hari ini anak-anak sehat semua dan tentu memiliki semangat. Hari ini kita mau ngapain anak-anak? Mau Ya PH, betul, Miss. kita mau PH tematik. Sudah belajar semuanya di rumah? Sudah. Oh, sudah, keren sekali. Tapi sebelum kita akan masuk dalam KBM hari ini, khususnya anak-anak akan mengerjakan PH, Miss minta Dewi untuk berdoa. Silakan Dewi. Aku ya, Miss. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau PH tematik. Tuhan, berikan kami kepintaran Tuhan, berkati Miss Yani yang mengajarkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sudah, Oke, Miss. terima kasih Dewi. Nah, anak-anak semuanya tentu sudah siap untuk mengerjakan PH. Sudah tidak sabar ya, karena Miss percaya anak-anak semuanya sudah belajar. Nah, Miss mau tekankan lagi nih sama anak-anak. Siapa yang ingat tema bulan ini? Kejujuran, Ya, betul Miss. sekali. Tema bulan ini adalah kejujuran. Apa hubungannya Miss ketika anak-anak mengerjakan PH? Miss mau tekankan, anak-anak mengerjakan PH harus dengan kejujuran. Tidak meminta bantuan kepada siapapun, orang-orang yang ada di sekitar anak-anak. Ayah, ibu, kakak, atau siapapun. Bahkan tidak membuka jawaban di internet. Betul ya anak-anak ya? Kalau selama ini, ya Miss nggak tahu ya. Miss tidak tahu apakah ada yang sudah pernah melakukan itu, tapi Miss percaya anak-anak HFO semuanya selalu jujur. Ingat anak-anak, pesan Miss. Kejujuran itu adalah modal anak-anak dipercaya oleh siapapun. Ya, kalau misalkan anak-anak satu kali berbohong, kemudian berada di zona yang aman, tidak ketahuan oleh siapapun, itu akan diulang, akan melakukan lagi. Ya. Nah, anak-anak baiklah, sudah siap untuk mengerjakan PH? Silahkan persiapkan segala sesuatunya. Ingat, jangan lupa ketika membuka link, berdoa dalam hati masing-masing dan mengerjakan dengan teliti. Baca baik-baik soalnya, baca baik-baik perintahnya. Selamat mengerjakan. Aku mau kerjakan tematik, pasti aku bisa. Aku kan udah belajar, pasti aku ingat semua. Nah, sejauh ini aku bisa nih. Ini yang aku pelajari semua. Aduh, ini apa ya? Satu soal kok susah banget. Kayaknya aku udah belajar padahal. Lupa materi, Dew. Udah, nggak usah ambil pusing. Matiin videonya, bilang sama Miss Yani, Miss, jaringanku lagi rusak. Lalu kamu ambil buku tuh, kamu baca buku tematik. Oke? Jangan Dewi, jangan kamu melakukan hal itu. Kamu tidak diperbolehkan untuk mengambil atau melihat jawaban dari sumber manapun. Alah, Miss Yani juga nggak bakal tahu kalau kamu lihat. Ya, kamu kan udah belajar nih. Kalau cuma lupa satu jawaban doang mah, udah nggak apa-apa, nyontek aja, nggak apa-apa. Itu salah Dewi. Mencontek, sedikit atau banyak, tetaplah mencontek. Dosa kecil atau dosa besar, tetaplah dosa. Ingat apa yang dikatakan oleh gurumu, Yani. Alah, omong kosong. Entah juga kalau nilaimu bagus,
Yani juga bangga, ya. Orang tuamu juga bangga. Kamu bisa bangga sama orang tuamu. Oke Dewi. Jangan Dewi, percuma kamu melakukan semua yang kamu lakukan ini. Ya, percuma nilai kamu besar, tapi itu hasil dari mencontek. Tidak ada rasa bangga dari apa yang kamu perbuat. Justru yang ada sebaliknya. Kamu akan kecewa dengan dirimu sendiri. Jadi jangan sampai kamu melakukan hal ini Dewi. Nggak usah ngomongin penyesalan, ya. Yang penting nilai itu bagus. Pikirin tuh hari ini, besok mah urusan nanti, ya. Kalau nggak gini, cari jawaban di internet. Misalnya juga nggak akan lihat, ya kan? Nah, kamu nih kalau lihat di internet lebih cepat juga. Kamu tinggal copy paste, ya nggak? Oke? Tuhan tidak suka dengan tindakan berbohong Dewi. Itu dilarang dan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan selalu melihat apa yang kamu perbuat. Sekalipun gurumu tidak melihat, tapi Tuhan melihat. Lagi pula, jawaban dari internet pun belum tentu benar. Jadi, coba kamu pikirkan lagi jawabannya. Kamu pasti bisa. Coba, berusaha Dewi. Lihat waktunya Dew, tinggal 5 menit lagi. Hah? Mau ngapain lama-lama? Udah nyontek aja, udah biar gak usah dengerin yang lain, oke? Nyontek aja. Akhirnya hampir semua anak sudah selesai. Tapi tadi ini Dewi jawabannya betul semua. Ada satu soal yang mencurigakan. Karena kayaknya saya nggak pernah deh memberikan jawaban seperti ini kepada anak-anak atau mengajarkan kalimat ini kepada anak-anak. Atau mungkin Dewi cari jawaban di internet. Yang penting anak-anak menjawab dengan baik. Mungkin Dewi belajar dengan sungguh-sungguh. Sebelum mau PH, dia sempat buka internet dan dia mengingatnya. Ya, aku berpikir positif aja deh. Semoga anak-anak selalu jujur terhadap apa yang mereka lakukan. Kenapa aku merasa sangat bersalah ya? Aku yakin nilaiku pasti bagus. Tapi tadi aku sudah nggak jujur satu soal. Lah, kenapa Dew? Udah, nggak usah merasa bersalah. Itu mah hal biasa, ya. Semua orang juga ngelakuinnya kali. Kamu melakukan sesuatu hal yang tidak patut kamu lakukan. Itulah sebabnya kamu merasa bersalah Dewi. Udah, nggak usah dipikirin. Entar juga hilang sama sendirinya, ya. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahanmu Dewi. Minta ampunlah kepada Tuhan. Lalu kamu hubungi Mediani dan meminta maaf atas kesalahan. Buat apa minta maaf? Orang kamu nggak salah. Ini mah biasa, udah biasa banget ini mah. Percaya pada dirimu sendiri Dewi. Doa kepada Tuhan. Tuhan mau kamu menjadi anak yang jujur Dewi. Jujur tapi hancur maksudnya. Jangan lakukan pikiran setan Dewi. Lakukan kebaikan selagi masih ada kesempatan. Tuhan akan memaafkan kamu dan akan mengampuni kamu. Asalkan kamu sungguh-sungguh lalu tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Iya ya, aku sepertinya harus berdoa ini karena aku sudah melakukan kesalahan. Tuhan Yesus, ampunilah aku Tuhan. Aku sudah bersikap tidak jujur Tuhan Yesus. Aku tadi melihat jawaban saat PH tematik Tuhan dari internet ya Tuhan Yesus Kristus. Ampuni aku Tuhan. Aku mau bersikap jujur ya Tuhan Yesus. Tidak mau mengulanginya lagi ya Tuhan. Sekarang Tuhan aku mau telepon Misiani dan mau meminta maaf atas kesalahanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
WA-nya Dewi. Dia ada yang mau disampaikan. Aku jawab dulu deh. Oke, Dewi. Halo, salam. Iya, Dewi. Iya, salam. Ada apa, Dewi? Miss Yani, aku ganggu gak waktu Miss? Tidak. Ada yang Miss bisa bantu? Tapi aku takut Miss. Soalnya, tapi aku malu juga. Gimana ya Miss ya? Udah, sekarang bilang aja sama Miss. Dewi mau bilang apa? Ya. Iya, jadi gini Miss, aku tadi waktu PH ada satu nomor yang aku lupa jawabnya. Terus aku akhirnya buka internet dari laptop, terus aku langsung copy paste Miss, langsung aku jawab. Terus sekarang aku rasanya di hati aku nggak enak Miss. Rasanya aku tuh harus bilang ke Miss Yani bahwa aku tadi udah bohong Miss. Iya sih. Sebetulnya waktu Miss koreksi punya Dewi, Miss sudah tahu kok jawaban Dewi sepertinya kata-katanya, kalimatnya tidak pernah Miss sampaikan kepada anak-anak. Dan sama persis seperti kalimat yang ada di internet. Tapi yang satu hal ya Dewi, Miss sangat salut sekali sama Dewi. Bisa mengakui kesalahan. Bisa jujur, ya bisa jujur kalau yang dilakukan oleh Dewi tadi itu salah. Karena tidak semua anak-anak bisa mengakui kesalahan. Terus? Iya, Miss Yani marah nggak sama aku? Ya, kalau dibilang marah, Miss sebetulnya ketika lihat jawaban, ya Miss berpikir positif aja. Mungkin Dewi belajar. Kan Dewi anak yang pintar. Masa sih dengan satu soal saja, kemudian karena takut nilainya jatuh, akhirnya Dewi berbuat curang. Jadi kedepannya kalau memang Dewi lupa dengan jawaban, ya berarti belajar dari kesalahan. Belajar dengan sungguh-sungguh, baca lagi, belajar lagi sebelum mengerjakan PH. Miss nggak marah sama Dewi. Miss senang sekali punya siswa yang mau jujur dan mengakui kesalahan. Jadi pesan Miss, jangan lupa ya, ketika Dewi sudah jujur sama Miss, Dewi harus berdoa, minta ampun sama Tuhan. Kemudian Dewi harus bisa memaafkan diri sendiri. Artinya tidak, oh tadi aku salah. Akhirnya terus menerus menghakimi diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Mau memaafkan diri sendiri dan ingat tidak mengulang kesalahan yang sama. Oke Dewi, mungkin itu saja. Dan Miss sekali lagi tidak marah sama Dewi. Justru Miss senang Dewi sudah jujur. Oke Miss Yani terima kasih banyak ya. Aku belajar dari sini, aku janji Miss, aku pasti belajar lebih giat lagi. Aku nggak mau lagi lihat dari internet terus copy paste. Ya, Terima jadi kasih, satu Miriam. hal lagi apa? Harus apa Dewi? Jujur Miss, jujur. Iya betul, harus jujur. Oke, itu saja yang bisa Miss sampaikan ya. Ingat, jangan pernah mengulang kesalahan yang sama. Sampai jumpa Dewi. Besok kita akan bertemu lagi di KBM ya. Oke, dadah Dewi. Dadah, terima kasih Miss Yani.
Tuhan Yesus berkati ya, Miss. Iya, sama. Tuhan Yesus juga selalu memberkati Dewi. Bagaimana? Sudah melihat videonya? Menarik ya? Terkadang seperti itu, nah, apa yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada pikiran buruk ataupun pikiran dan baik dalam kita menjalani kehidupan, dalam kita membuat keputusan tentang pilihan hidup kita. Yang pasti jangan sampai pilihan buruk itu yang mempengaruhi ya. Karena apa? Itu adalah yang iblis mau. Apa yang Tuhan mau justru yang pikiran baik itu. Oke. Nah, Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, di situ jelas dikatakan bahwa pikiran buruk ini adalah godaan dari iblis gitu ya. Tapi bukan berarti ketika kamu melakukan hal buruk, bukan berarti itu adalah kamu menyalahkan iblis seperti itu ya nak ya. Karena yang perlu anak-anak ketahui, apa yang kalian lakukan itu adalah tindakanmu. Artinya kamu punya kendali atas diri kamu sendiri. Iblis itu memang punya sifat menggoda atau mempengaruhi, tapi tindakan yang akan kamu lakukan adalah tindakan kamu sendiri. Jadi kamu punya kendali atas diri kamu sendiri. Iblis mempengaruhi, tapi jangan sampai kita ikut mengikuti tindakan iblis tersebut. Mungkin kalian pernah dengar gitu ya, dalam istilah Jawa itu juga sering mendengar yang namanya jujur ajur gitu ya. Kalau jika diterjemahkan, terjemahnya akan jadi seperti ini. Ketika melakukan hal yang jujur, maka hidupmu hancur. Kira-kira seperti itulah kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, ada istilah ini mungkin karena ada beberapa orang yang berpikiran mungkin udah nggak ada yang mungkin orang yang jujur di dunia ini gitu ya. Mungkin berpikiran pendek seperti itu sehingga ada istilah seperti itu gitu. Harapannya jangan sampai ada yang seperti itu ya nak ya. Mr. Uga ambil contoh seperti ini misalnya. Kadang orang itu mempunyai kecenderungan untuk melakukan kebohongan atau tidak jujur terhadap suatu hal dikarenakan banyak faktor ya. Misalnya salah satu yang Mr. Uga sampaikan adalah misalnya keuangan gitu. Hari-hari ini kita menemui banyak kasus korupsi. Anak-anak tahu korupsi maksudnya apa ya nak ya. Jadi Mr. Uga ambil contoh, katakan misalnya kamu diberikan kepercayaan oleh orang tua kamu, berikan uang untuk membeli suatu barang seperti itu misalnya contohnya. Lalu uang ini tidak kamu belanjakan semestinya, kemudian uang ini kamu simpan, ya gitu. Ya ini adalah salah satu contoh korupsi kecil ini seperti itu. Ya kalau misalkan nanti diaplikasikan pada yang lebih besar, banyaklah yang terjadi seperti itu. Mungkin anak-anak belum tahu, tapi itu adalah contoh sederhana. Jangan sampai ada seperti itu dalam diri kalian, karena ingat bahwa segala hal buruk, segala hal baik diawali dari hal kecil ya, yang akan menjadi besar nanti kalau diteruskan secara terus-menerus. Karena kita adalah apa yang kita lakukan secara berulang-ulang deh. Apa yang kita lakukan secara berulang-ulang nanti akan membentuk karakter kita seperti itu. Jangan sampai hal buruk atau kebohongan yang jadi karakter dalam diri kamu, tapi pastikan itu adalah kejujuran yang ada dalam diri kamu. Seorang dokter bernama Maxwell Maltz di tahun 1960-an, beliau mengatakan dia adalah seorang dokter ahli bedah seperti itu. Dalam penelitiannya dia menyampaikan seperti ini. Orang yang diamputasi ya gitu, diamputasi atau ada bagian tubuhnya yang hilang seperti itu, dia membutuhkan
adaptasi atau penyesuaian selama 21 hari. Oke. Dan dari penelitiannya tersebut dia menyimpulkan bahwa manusia membutuhkan paling tidak 21 hari atau 3 minggu ya kalau kita bulatkan untuk menyesuaikan perbedaan atau perubahan yang ada pada tubuh kita, termasuk karakter, termasuk apa yang kita lakukan seperti itu. Nah, pastikan itu yang kamu lakukan terus jujur, terus berbuat baik, terus melakukan hal kebaikan selama 21 hari, sehingga itu yang akan menjadi karakter dalam diri kamu. Oke, terus melakukan hal baik, terus melakukan hal jujur gitu ya. Jangan justru sebaliknya. Itu yang akan menjadi celaka untuk diri kamu sendiri, dan Tuhan tidak pernah senang dengan hal itu. Baik, teruslah berbuat jujur sampai itu menjadi secara tidak sadar mungkin nanti itu menjadi karakter dalam diri kita. Teruslah berbuat jujur supaya kamu dikenal orang sebagai orang yang jujur, supaya Tuhan tahu kamu anak yang jujur. Teruslah berbuat jujur sehingga bukan jujur acur, tapi jujur mujur. Terima kasih. Selamat melakukan kejujuran dan kebaikan terus-menerus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa untuk Indonesia. Tuhan Yesus, sembuhkan Indonesia dari virus corona. Berkati Indonesia supaya menjadi bangsa yang damai, maju dan makmur. Tanahnya subur, udaranya bersih, dan airnya sehat. Jauhkan Indonesia dari krisis ekonomi dan kerusuhan. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin supaya dapat memimpin Indonesia dengan takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, puji Tuhan. Anak-anak di rumah, bisa ada mister juga di tempat ini, jadi orang tua, Mister Edward dan Miss Nancy percaya semua sudah mengikuti ibadah ini dengan sukacita. Amin. Dari awal sampai akhir. Kita akan akhiri ibadah ini dengan sukacita. Mister Edward mengundang kita semua, Miss dan Mister di tempat ini boleh bangkit berdiri. Anak-anak di rumah juga, kita akan menerima berkat Tuhan. Kita angkat pujian ini. Doa ya guys. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang hebat, yang dahsyat. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kami boleh mengadakan ibadah pada hari ini. Sungguh besar kasih karunia-Mu kepada kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, berkat-Mu, kasih karunia-Mu limpah Tuhan atas hamba-hamba-Mu dan anak kelas 3 Faithful Day yang melayani Tuhan pada hari ini. Berkati mereka semua, tambah-tambahkan lagi Tuhan hikmat marifat kepada mereka. Dan juga setiap anak-anak, orang tua yang di rumah, mister juga yang di sekolah, Tuhan Engkau memberkati kami semua berlimpah-limpah Tuhan, sehingga juga kesakitan tidak menimpa kami dan Engkau memperluas daerah kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah perlindungan Allah Mazmur 91 itu menjadi bagian dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, berkati setiap orang tua anak-anak SDHF, berkati yang berusaha, berkati yang bekerja, yang belum mendapatkan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati, mencukupkan apa yang mereka butuhkan Tuhan Yesus. Tuhan, berkati juga setiap anak-anak murid SDHF, berikan dengan hikmat, kepintaran Tuhan, kesehatan, kekuatan Tuhan. Semuanya juga guru-guru ya Tuhan. Kami semua sehat, kami semua kuat melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Biar setiap apa yang kami pegang, yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Bahkan kemanapun kami pergi Tuhan, kami beruntung Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Biar setiap firman yang ditaburkan Tuhan boleh di tanah yang baik, akan menghasilkan buah dan memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Mari anak-anak kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai kita semua sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang sama-sama sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin.